Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan Advent of Cyber 3 Day kelima. Masih dengan bidang web exploitation dengan judul FastQL Forum. Pada day kelima ini kita akan belajar tentang cross-site scripting. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu tentang ini, apa itu XSS ya. Di sini jelaskan ya ceritanya bahwa forum ini sebuah tempat untuk diskusi seputar ya kebahagiaan tentang Natal. Tapi di Grinch Enterprise ini dia memiliki satu admin yang jelek ya, yang entah itu udah dihack atau bagaimana ya. Nah, admin ini telah memasang plugin yang dimana dia akan merubah segala mention tentang Christmas menjadi bad mess. Nah, ini Bang Gidi harus menemukan akun tersebut untuk menonaktifkan plugin. Jadi kan bahaya gitu kalau misalkan sebuah forum ada sebuah plugin otomatis yang merubah sebuah kata menjadi kata lain. Jadi mispersepsi ya, jadi merubah kata yang tidak seharusnya. Apalagi ini dalam rangka hari raya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah apa itu XSS. Kemudian yang kedua, tipe apa saja yang termasuk XSS, kenentalan XSS, dan ketiga adalah ada challenge-nya. Oke, ini juga ada Daniela Hamsek, ada contoh pengerjaannya kalau teman-teman bingung. Tapi saran saya dicoba dulu di mandiri, kalau udah bingung baru lihat. Ini juga jangan lupa juga saya mengajak ya, kita menyediakan extension untuk bahasa Inggris, merubah bahasa Inggris ke Indonesia untuk mempermudah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar cybersecurity karena alasan bahasa Inggris, karena banyak alat yang bisa membantu kita. Oke, yang pertama apa sih itu cross-site scripting ini? Ini lebih dikenal XSS ya. Kenapa nggak CSS gitu? Mungkin ada pertanyaan kenapa nggak CSS, karena CSS sudah ada gitu. CSS ya ini buat coding web, buat mempercantik halaman sebuah web. Jadi makanya mungkin dinamakan XSS di komunitas biasanya disebut gitu. Nah, ini diklasifikasikan sebagai sebuah serangan injeksi ya. Mungkin mirip-mirip seperti SQL injection di mana ada JavaScript berbahaya yang dimasukkan, diinjek ke dalam sebuah aplikasi. Nah, yang nantinya dengan tujuan untuk dieksekusi oleh user lain. Jadi bahayanya itu ketika penyerang memasukkan kode bahaya JavaScript itu bisa dieksekusi oleh user lain. Kemudian ini jika kita menjalankan JavaScript tersebut di komputer korban target, ada banyak hal yang bisa kita capai. Ini dapat berkisar seperti mencuri cookie korban, mencuri cookie korban, mengambil alih sesi, terus menyimpan keylogger, bahkan menyimpan keylogger yang akan mencatat setiap tombol yang ditekan pengguna pada keyboard. Jadi keylogger ya kalau ngetik apapun itu akan terekam dan dikirim ke penyerang. Nah, kemudian dia juga akan mengarahkan pengguna ke situs web yang sama sekali berbeda atau melakukan beberapa jenis tindakan pada situs web seperti menempatkan sesuatu, pasangan, mengatur ulang kata sandi. Ini ya, bisa mengatur ulang kata sandi juga. Jadi sangat berbahaya ya kalau misalkan XSS ini bisa dikolaborasikan dengan serangan-serangan lainnya. Kemudian apa saja sih tipe XSS itu? Nah, XSS ini terbagi dalam 4 jenis yang berbeda. Yang pertama ya ada DOM, ada reflected, ada stored, ada blind ya. Setiap jenis ini adalah mempunyai hal yang beragam gitu, berbeda-beda. Mempunyai hal yang kompleks ya masing-masing ya. Nah, tetapi untuk kalau kita ingin belajar lebih mendalam khusus XSS di TryHackMe juga ada room khusus untuk membahas hal tersebut. Oke, kita lanjut yang pertama, ini ada DOM ya. DOM ini apa sih? Nah, DOM ini adalah singkatan dari Document Object Model. Ini merupakan sebuah interface ya, interface pemrograman untuk dokumen HTML dan XML. Nah, ini juga sebagai representatif dari halaman tersebut. sehingga
program dapat mengubah struktur gaya dan konten dokumen. Nah ini ya, dapat mengubah struktur gaya dan konten dokumen. Halaman web, di sini kan dijelaskan juga. Halaman web adalah, oke saya bingung ini maksudnya apa, kita coba ditranslatekan ya. Nah, dan dokumen ini dapat ditampilkan di jendela browser atau sebagai sumber HTML. Jadi ini halaman web adalah sebuah dokumen yang mana ini ditampilkan. Jadi dokumen objek model itu ya kayak ada berkasnya yang akan ditampilkan di web kita misalkan. Nah ini DOM base XSL ini DOM base XSL ini tempat eksekusi JavaScript terjadi langsung di browser tanpa adanya halaman baru yang dimuat ataupun dikirimkan ke kode backend-nya. Jadi nggak perlu halaman baru, ini langsung diinjeksi ke dokumen tersebut. Eksekusi terjadi ketika kode JavaScript di situs web bertindak terhadap inputnya atau interaksi pengguna. Contohnya adalah kode JavaScript. Nah, kode JavaScript nih contoh nih. Contohnya adalah kode JavaScript situs web yang mendapatkan konten dari window_location.hash nih yang ini. Nah, terus parameter dan kemudian menulisnya kembali di halaman di bagian depan yang sedang dilihat. Nah, ini hash tidak diperiksa. Ini jelasin juga hashnya tidak diperiksa untuk kode malicious tadi yang memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan JavaScript yang dipilih ke dalam halaman tersebut. Jadi riskan gitu ya. Jadi bisa menyuntikkan ke dalam dokumennya ya. Kemudian yang kedua ada reflected. Nah, XSS ini direfleksikan terjadi ketika data yang disediakan oleh user dalam permintaan HTTP disertakan dalam sumber halaman web tanpa validasi apapun. Nah, jadi kalau ini kan tadi jelaskan direfleksikan terjadi ketika user ya, ini ya. Ketika user dalam permintaan HTTP disertakan dalam sumber halaman web, jadi nggak ada validasi apapun. Contohnya adalah pesan kesalahan, pesan error yang ada dalam string query URL yang direfleksikan ke halaman web. URL dapat terlihat sebagai berikut. Nah, kayak gini, ini yang mungkin ada kerentanan cross-site scripting reflected-nya ya. Reflected XSS-nya adalah ketika ada sebuah pesan error itu tertampil itu di URL-nya, ada terlihat ada error username incorrect gitu ya. Ini kemungkinan rentan terhadap reflected XSS. Kemudian pesan error ini dapat diganti. Pesan error dapat diganti dengan kode JavaScript yang dieksekusi ketika pengguna mengunjungi halaman. Jadi rentan ini bisa kita mengeksekusi mungkin perubahan password, mungkin perubahan username dan lain-lain ya. Nah, kalau yang ketiga itu ada store. Store ini ya seperti namanya ya. Di sini juga dijelaskan seperti namanya bahwa muatan XSS disimpan di aplikasi web. Ini bisa dalam database ya. Contohnya dalam database dan kemudian dijalankan ketika pengguna lain mengunjungi situs atau halaman webnya. Jenis XSS ini dapat sangat merusak karena jumlah korban yang mungkin terpengaruh. Jadi bisa banyak sekali ya. Contohnya adalah misalkan kita punya blog yang memungkinkan pengunjung meninggalkan komentar. Nah, jika pesan pengunjung tidak divalidasi dengan benar dan diperiksa apakah itu ada XSS atau enggak, maka setiap kunjungan berikutnya ke halaman blog akan menjalankan kode JavaScript berbahayanya. Nih, poinnya di sini. Dia akan menjalankan kode JavaScript berbahaya apabila enggak dicek dulu XSS-nya, kerentanan XSS-nya. Jadi setiap ada user baru dia akan eksekusi. Masuk ke forum, ada komentarnya, dia akan mengeksekusi hal itu. Kemudian keempat ada blind. Nah, blind XSS. Ini sama seperti stored XSS, dimana harus dijelasin sama seperti
stored XSS di mana payload disimpan di situs web untuk dilihat pengguna lain. Tetapi dalam hal ini kita dapat dalam hal ini ini sama ya, sebentar. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu melihat payload berfungsi atau dapat mengujinya terlebih dahulu. Ini nggak perlu. Sebuah contohnya adalah, sebentar saya agak bingung ini bahasa Inggrisnya. Jadi kita tidak perlu melihat payload berfungsi atau dapat mengujinya sendiri terlebih dahulu. Contohnya bisa berupa formulir kontak. Dalam formulir kontak ini pesan kita dapat berisi muatan XSS yang ketika seorang anggota staf melihat pesan itu akan dieksekusi. Sama sih, kurang lebih kayak store ini, tapi nggak perlu kita melihat kodenya gitu. Sekarang kita akan mulai challenge-nya. Di sini kita harus start dulu ya mesinnya. Kita harus start dulu ya. Refresh dulu maksudnya. Sudah di refresh. Kita start mesinnya. Nunggu beberapa saat untuk memulai challenge ya. Challenge-nya sudah dimulai, tantangannya. Kemudian kita sudah masuk. Kita kalau misalkan ini belum ada, kita menunggu sekitar 30 detik ya. Ini juga beberapa saat lagi. Kemudian kita baca dulu di sini. Kita dapat menemukan forum. Ini kita balik lagi ke ceritanya, dimana itu untuk ya berbagi kebahagiaan. Forum diskusi. Kebetulan kan sekarang sedang Natal, jadi itu forum untuk berbagi kebahagiaan Natal. Saat kita menjelajahi forum dan mengklik topik-topik yang berbeda, kita dapat melihat bahwa setiap penyebutan Natal telah diubah menjadi Badmas. Ini karena Grinch tadi ya dijelaskan memilih akun admin. Di dalamnya ada semacam plugin yang setiap ada kata Christmas itu diubah menjadi Badmas otomatis ya, jadi bahaya juga. Nah, kita di sini tugasnya untuk gimana sih menonaktifkan plugin tersebut. Pertama kita klik tautannya dulu nih, udah ada ya. Ini ya forumnya ya. Ada ini. Kita lihat nih semua jadi Badmas, semua jadi Badmas ya, bukan Merry Christmas tapi Merry Badmas ini. Kita login dulu di sini. Di sini kita login dulu dengan menggunakan password admin dari Bang Gidi ya. Ini username-nya Bang Gidi, terus ininya password. Kita login ya. Nah, kita sudah login nih. Selanjutnya ketika kita sudah login dan masuk, kita klik pada halaman setting. Nah, kita klik halaman setting, kita baca dulu. Kita akan melihatkan fitur untuk mengubah kata sandi masuk. Coba kita ubah kata sandi tersebut menjadi pas 123. Ketika kita melakukan ini, kita dapat melihat bila alamat URL kita menjadi seperti gambar di bawah ini. Gambar yang ini ya, yang IP. Jika kita ini. Nah, jadi bagaimana dapat mengelabui Grinch agar mengunjungi URL ini supaya passwordnya si Grinch ini berubah jadi pas 123 gitu. Jadi kita akan menjebak si Grinch ini supaya merubah passwordnya menjadi pas 123. Nah, solusinya adalah XSS ya kalau di sini. Kita sekarang coba komentar ya. Kita masukkan ini di sini. Tadi kan ceritanya, kita coba dulu aja ya. Kita Christmas bener gak berubah jadi Badmas Christmas? Ternyata benar Badmas orang siber. Kita coba masukkan ini hello pakai underline word di HTML. Jadi ada ininya kan, ada garis bawahnya gini, ada underline-nya. Nah, ketika kita komen benar ada underline-nya gini. Nah, ini berarti
komentar kita direfleksikan. Ini reflected SSS mungkin ya termasuknya. Saat kita menulisnya tanpa menghilangkan tag HTML yang digaris bawahi tadi, yang dalam kurung U gitu, kita karena ini tidak dihapus, kita dapat mencoba tag script HTML sebagai gantinya untuk melihat apakah situs web akan menjalankan JavaScript apapun yang dimasukkan. Jadi dia berpotensi menjalankan JavaScript apapun ya. Ini bahaya sekali. Terus menggunakan URL kita juga dapat menemukan sebuah kata sandi pengguna. Anda dapat mencoba. Oh, tadi belum kita coba ya yang ini untuk pembuktian yang ini. Jadi kita akan mencoba setting kata sandi menjadi pas 123. Oke, kita ini ya. Oke. Jadi di kurang lebih ini saya kopikan. Kurang lebih saya kopikan di sini ya, karena udah dihapus. Login. Nah, kurang lebih tadi URL-nya jadi seperti ini. Pas 123 jadi 1010 sama ya, kayak setting, new password, terus pas 123. Oke. Nah, ini ada persamaan dengan yang ini. Nah, kita akan mencoba menjalankan kode eksekusi JavaScript yang bisa mungkin merubah passwordnya dengan kode eksekusi tadi, dengan ini nih. Script, patch, kemudian slash setting, new password. Ini dari mana sih yang ini? Ya, ini dari kerentanan yang ini. Rentan XSS ternyata ini gak tersembunyi gitu ya cara merubahnya yang ini nih. Nah, ini gak tersembunyi, kita kopikan dulu. Oke, kita masuk ke si mschedule lagi. Kemudian pas 123 ya, passwordnya udah diubah kita tadi. Nah, kita masuk ke general, so excited, kemudian kita akan memasukkan script ini. Nah, ini scriptnya untuk apakah kita akan mencoba ini terrefleksikan kode JavaScript ini. Oke, kita masukkan script patch. Ini diambil dari tadi, dari ketika kita merubah passwordnya Bang Kidi itu ada ini. Kita masukkan komennya. Oke, komennya sudah masuk ya teman-teman. Komennya sudah masuk. Nah, di sini dijelaskan bahwa script ini akan memberitahu browser kita akan menjalankan script tersebut. Nah, patch ini perintah untuk membuat permintaan jaringan ke URL tertentu. Nah, ini patch ini untuk permintaan yang setting new password ini. Nah, ini kita masukkan ke sini, jadi jebakan nih di sini. Jadi jebakan sehingga yang masuk ke sini nanti akan menjalankan script yang ada di sini. Ini terus sudah masuk ke dalam web ini gitu, script tadi. Oke. Mari kita buktikan. Nah, setelah memposting di atas ya. Setelah memposting di atas ini, kita bisa melihat bahwa itu sudah terrefleksikan atau enggak. Kita tinggal pakai, bisa inspect elemen, bisa pakai view page search ya. Jadi ini nih. Nah, sudah terrefleksikan dan masuk. Ini nih ya. Nah, setting new password. Oke. Jadi sudah masuk. Jadi nggak tahu ya ini komen apa sih kosong gini. Tapi ternyata pas kita view page search ini ada script JavaScript-nya. Nah, ini untuk apa? Untuk tadi. Jadi ketika ada masuk ke kita mengeksekusi itu, ada masuk ke sana, maka passwordnya akan berubah. Nah, kita di sini akan melihat sekarang bahwa akses itu sedang berjalan di forum. Itu berarti bahwa setiap pengguna yang masuk melewati URL tersebut, melewati forum tersebut, akan passwordnya akan secara otomatis berubah menjadi pas 123. Nah, kita sekarang logout ya. Logout, dan apakah si Grinch ini ceritanya udah tertipu atau enggak mengunjungi URL tersebut. Nah, perlu waktu hingga 1 menit ya biasanya. Nah, kita akan masuk dengan user Grinch, kemudian pas 123. Dan ketika kita masuk, nah setelah masuk kita akan buka halaman setting. Kita akan menemukan fitur untuk merubah atau menonaktifkan plugin tadi yang merubah kata dari Christmas menjadi Badmus. Kita akan mengaktifkan ini karena bahaya gitu. Bahaya itu ya ada kalimat dari hari raya diubah jadi Badmus ya. Oke. Kita akan mendapatkan flag ketika kita sudah mendisable plugin tersebut. Nah, kita coba ya. Jadi ceritanya si Grinch sudah tertipu atau enggak. Kita akan masukkan. Kita logout dulu di sini.
Kita akan memasukkan password si baik, sekarang kita akan membuktikan apakah password si Grinch ini sudah terjebak dan passwordnya secara otomatis diubah menjadi pas123 atau enggak. Jadi kita akan login ke websitenya tersebut dengan Grinch, kita masukkan pas123 dan boom ya. Jadi kerentanan XSS ini kita dapat merubah password semua akun yang mengeksekusi kode JavaScript tadi yang kita telah masukkan ke website tersebut. Jadi XSS ini sangat berbahaya ya. Jadi bisa merubah password dari admin, dari user untuk berubah ke password yang kita ingin dengan memasukkan kode script ini saja. Nah, setting ini dari mana sih? Setting ini ya dari sini, dari URL ini, dari kerentanan /setting new password pas123. Jadi ini rentan kalau terlihat seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cari ya di mana. Biasanya di menu setting kan tadi jelasin juga. Nah, di sini ada plugin nih. Pluginnya Christmas to Badmas. Nah, kita harus disable. Nah, ketika kita disable, boom, kita mendapatkan flag untuk day kelima ini. Kita coba apakah benar. Kita coba, oke. Submit. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sudah menyelesaikan day kelima tentang XSS ini. Jadi semoga teman-teman lebih paham lagi, teman-teman lebih semangat untuk belajar. Kita bareng-bareng. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan nih banyak kesalahan. Silakan komen apapun apabila teman-teman, silakan saya harapkan koreksi, saran dan masukannya. Jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk sharing. Keep learning and keep sharing. Sampai jumpa di day ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.